mahasiswa dari STEM Nusa Mandiri dengan jurusan Sistem Informasi. Di semester 7 ini saya mempunyai tugas yaitu KKN, di mana kuliah kerja nyata untuk bisa lebih kreatif lagi dan bisa berguna bagi lingkungan dan sesama. Jadi saya mengambil tema dalam KKN saya ini yaitu sosialisasi dan edukasi penanganan COVID-19. Saya menjelaskan bagaimana apa sih itu COVID-19, bagaimana cara pencegahannya dan penanganannya. COVID-19 itu yaitu suatu virus yang menyerang sistem pernapasan manusia yang bisa menyebabkan kematian. Jadi dia masuk ke dalam tubuh kita dan bisa merusak sistem pernapasan seperti paru-paru. Jadi penyakit ini terjadi di kota Wuhan di Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu COVID-19 menular dan menyebar ke seluruh negara, terutama Indonesia, dalam kurun waktu beberapa bulan doang, karena dia itu bisa menularkan melalui udara dan dengan secara langsung secara manusia. Jadi dia bisa kontak langsung dengan manusia dengan yang sudah terinfeksi, dia kontak langsung dengan manusia yang masih sehat, maka itu bisa menyebabkan yang tertular itu penyakit. Apa saja sih gejala virus corona? Virus corona itu pertama demam, batuk kering, kelelahan, kecapean. Jadi dia cepat capek, cepat pengennya cuma tidur aja. Tuh. Sakit kepala dan hilangnya indera perasa atau penciuman. Istilah dalam pandemi virus corona, 1 OTG, orang tanpa gejala. Jadi orang ini habis ketemu dengan yang terinfeksi, jadi dia nggak ada gejala apa-apa, baru nanti setelah beberapa hari baru ada muncul gejala-gejala virus corona. Kedua, orang dalam pemantauan, itu ODP. Jadi dia udah ada ciri-ciri kayak gangguan pernafasan, ada batuk, ada pilek, jadi dia masih dipantau sama rumah sakit. Ketiga, pasien dalam pengawasan atau PDP. Ini udah termasuk orang yang sudah terinfeksi virus corona. Dia udah benar-benar udah ada virus corona dalam tubuhnya karena habis demam, dia batuk, indera penciumannya hilang, dan perasanya juga hilang. Bagaimana cara pencegahan virus corona? Virus corona itu dapat menularkan dengan orang. Pertama-tama kita harus cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Setelah menutup mulut atau saat batuk, bersin, dan setelah memakai tisu. Setelah menyentuh binatang, memakai barang-barang, bahkan peralatan pekerjaan sekalipun. Dalam lingkungan, jaga buang sampah pada tempatnya. Dan juga kita harus menghindari kerumunan. Jangan kita dekat-dekat sama orang. Kita harus menjaga 1 meter dengan teman kita. Terus saya juga menjelaskan bagaimana sih, kan kita lagi pandemi begini, artikel yang baik, video yang baik itu kayak gimana. Makanya kita itu jangan malas baca, kita harus bisa mempertimbangkan ini artikelnya baik apa enggak. Jadi kita menyebarkan video atau artikel kepada teman atau saudara kita itu benar-benar nyata dan bukan hoax. Ketiga itu kita harus sering membersihkan perangkat kerja atau barang yang sering kita pakai. Contohnya seperti gadget kita atau laptop yang sering kita pakai, kita harus membersihkannya dengan rutin. Bersihkan juga lingkungan rumahmu. Jadi kita habis dari luar berpergian, habis kan sekarang lagi new normal. Jadi kan kita bisa beraktivitas seperti pergi bekerja, pergi ke rumah teman. Setelah pulang kita harus membersihkan kaki, tangan kita sebelum masuk ke rumah. Dan setelah itu kita harus mandi. Jadi sebelum melakukan aktivitas rumah, kita harus membersihkan diri kita dulu. Terus kita juga harus masak masakan kita sendiri. Kita harus masak makanan kita sendiri supaya menghindari dari virus corona ini, karena kan makanan di luar kita nggak tahu itu bersih apa enggak. Jadi untuk kesehatan kita juga. Bawa sendiri alat makananmu seperti sendok, sedotan, apapun yang kamu gunakan, bawa sendiri dari rumah. Jadi tidak meminjam punya teman, memakai punya teman di kantor gitu. Gunakan masker dan etika bersih
bersin batuk. Kadang kan sekarang ada orang batuk sembarangan, dan mungkin dia batuk tutup mulut tapi nggak dicuci setelah itu. Jadi kita juga harus menjaga diri kita dan sekitar kita. Jadi saya himbau buat teman-teman semua, kita masih bisa bersyukur di gereja kita ini masih bisa melaksanakan ibadah dan masih bisa melakukan aktivitas gereja. Jadi kita harus menjaga kebersihan, menjaga teman-teman kita juga supaya tidak tertular dari virus corona. Jadi rajin memakai masker, jangan ada yang buka-buka masker lah ya. Terus setelah dari luar masuk dalam ke gereja, sebelum masuk ke dalam ruang gereja kita juga harus cuci tangan dulu, dan kalau bisa kita hindari berjabat tangan langsung dengan teman-teman kita. Jadi kita salam aja, salam gitu. Jadi kita untuk menghindari penyebaran virus corona. Baik teman-teman, terima kasih buat waktunya malam ini, dan saya sangat berterima kasih banyak, dan kita berdoa supaya virus corona ini segera berakhir dan kembali seperti semula. Terima kasih, shalom.